Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, keadilan adalah memang menjadi topik hangat di berbagai negara di belahan dunia. Dari isu tentang keadilan hukum, di mana kemudian tercipta istilah atau kata kiasan, pedang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sebuah kata kiasan yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di tempat tersebut, di mana hukum selalu tegas dan keras untuk rakyat kecil, namun sangat lembek dan lunak untuk yang di atas. Topik lainnya adalah mengenai kabar beberapa saat lalu di beberapa wilayah, sebuah kabar heboh mengenai beberapa masyarakat melayangkan protes terhadap pemimpin atau kepala wilayah mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka para warga menduga bahwa aliran pembagian bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran atau bahkan dianggap tidak transparan dan tidak adil. Seperti misalnya ada warga yang benar-benar miskin, bahkan tidak punya rumah dan gajinya pun dipotong dari imbas pandemi wabah COVID-19. Namun faktanya tak sepeser pun rupiah diterimanya dari bantuan tersebut. Sedangkan di sisi lain, ada warga lain yang ekonominya terbilang mampu, dengan kondisi mempunyai rumah yang bagus dan mempunyai mobil, malah mendapat aliran dana bantuan tersebut. Sungguh ironi. Apapun alasannya, jika hal tersebut sampai terjadi dan tidak segera diperbaiki, maka bisa dikatakan hal tersebut sungguh tidak adil dan jauh dari pengamalan firman Allah mengenai keadilan, di mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Terkait masalah keadilan dan apa hubungannya dengan hal-hal tadi yang telah disebutkan, maka terdapat beberapa perkara yang bisa kita tinjau dalam Islam. Maka mari simak ulasannya dan tonton video ini hingga tuntas. Doa orang yang terzalimi. Akibat beberapa peristiwa tadi yang telah disebutkan, maka masyarakat atau rakyat pun ada yang tidak terima dan meluapkan kekecewaan mereka dengan cara berdemonstrasi, mengajukan protes keras. Ada pula yang diam-diam mengadukan kepada Allah dan berdoa keburukan untuk pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah tersebut. Jika sampai hal tersebut terjadi, maka kita perlu waspada dan berhati-hati, karena doa orang yang terzolimi sangatlah manjur dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi kita tercinta dalam hadisnya, di mana beliau Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan padanya: doa orang yang terzolimi, doa orang yang sedang bepergian atau musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Saking berbahayanya doa dari orang yang terzolimi, Nabi pun sampai-sampai mewanti-wanti sahabatnya, di mana Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu saat beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Berhati-hatilah engkau terhadap harta-harta kesayangan mereka, dan takutlah engkau terhadap doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada satupun penghalang antara dia dan Allah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Balasan untuk pemimpin yang tidak adil. Sepatutnya kita dalam hal ini, khususnya para pemimpin, apabila memang yang terjadi adalah sebuah ketidakadilan yang disengaja, maka perlu pula kita simak dan perhatikan hadis-hadis berikut ini mengenai balasan untuk para pemimpin yang zalim atau tidak adil. Nabi SAW bersabda yang artinya, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang di antara kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Perkataan tersebut merupakan penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Dalam hadis yang lebih tegas, beliau Nabi SAW bersabda yang artinya, pemimpin mana saja yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Nabi SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak menunaikan amanahnya, maka Allah haramkan baginya surga.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi pun tidak lupa mendoakan bagi para pemimpin, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia." Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Balasan untuk pemimpin yang adil. Ada balasan buruk untuk pemimpin yang zalim, tapi pasti ada pula balasan yang baik untuk pemimpin yang adil dan menunaikan amanahnya. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang berada di sebelah kanan Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan. Mereka adalah orang yang berbuat adil dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan mereka. Hadis sahih riwayat Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i. Dalam hadis lain pun disebutkan pula, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Dalam syarah Bulughul Maram disebutkan, imam atau pemimpin yang adil, pemerintah secara umum yang mengikuti perintah Allah. Ia menempatkan segala sesuatu di tempatnya tanpa kelebihan dan tanpa kekurangan. Kata pemerintah di sini mencakup presiden dan aparatnya sampai yang terbawah, seseorang di tengah istri dan anak-anaknya, seorang istri di rumah, seorang guru di dalam kelas. Sejatinya pun manusia itu sangat sulit untuk bisa berbuat adil. Namun setidaknya apabila manusia belum bisa berbuat adil, maka sebaiknya kita perbaiki apa yang telah terjadi dengan benar-benar memposisikan mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah atas semua yang telah kita perbuat, supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang dimurkai oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.